hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami supaya firman Tuhan bisa kami renungkan dan kami ingat sampai nanti besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, Tante mau cerita hari ini tentang Daud yang diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, Raja Daud itu diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Tapi Tante mau ceritanya pakai tampilkan gambar ya, biar kalian semangat mendengarkan cerita. Oke, kita lihat dari gambar yang pertama. Ini Nabi Samuel, dia sudah sangat tua. Nah, dia akhirnya meninggal dan dikuburkan di Rama. Tidak lama setelah itu, Raja Saul mendapat kabar bahwa orang Filistin mau menyerang mereka. Nah, ini lihat. Ini ada peta tanda panah, itu ada tulisan Sunem dan Mount Gilboa. Mount Gilboa itu maksudnya Gunung Gilboa ya adik-adik. Nah, di Sunem itu adalah tempat di mana Filistin membawa pasukan mereka. Mereka berdiam di situ dulu ya, berhenti di situ untuk menyerang bangsa Israel. Nah, Raja Saul dan pasukannya pergi untuk membela negara mereka. Kita harus berperang, jangan sampai kita nanti dikalahkan Filistin. Lalu mereka berkemah di Gunung Gilboa. Tapi waktu Raja Daud dan pasukannya melihat bahwa pasukan Filistin ini sangat banyak, mereka menjadi takut. Raja Saul takut beserta dengan rakyatnya. Lalu Raja Saul mencoba untuk mencari tahu apa yang harus dia perbuat untuk menyerang bangsa Filistin ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Nabi, apakah tidak ada Tuhan bicara tentang cara aku harus berperang besok? Karena aku bingung, aku tidak tahu harus bagaimana. Tuhan juga tidak berkata-kata apa-apa sama aku, lewat mimpi pun tidak ada." Tetapi Nabi itu bilang, "Tidak ada, Tuhan tidak ada bilang apa-apa." Lalu Saul kebingungan dan dia berpikir dengan keras ya adik-adik. Dia bingung, dia gemetar dan dia gugup sekali. Lalu Saul berpikir, kira-kira apa yang harus kulakukan ya? Nah, Raja Saul itu melakukan sebuah kesalahan kembali. Jadi kesalahan kembali. Dia itu tidak tidak takut sama apa yang Tuhan larang adik-adik. Makanya Tuhan tidak mau datang kepada Saul lewat mimpi atau lewat suara dari Nabi ya. Karena si Saul ini nakal gitu. Nakalnya itu dia tidak mau dengar-dengaran apa Tuhan bilang. Nah ini kita lihat Raja Saul sedang berpikir. Adik-adik, dia berpikir dan dia dapat ide. Tapi idenya itu salah. Dia berpikir, aku mau aja berbicara kepada Samuel. Padahal kan Samuel sudah mati. Aduh adik-adik, dia mau berbicara kepada Samuel lewat dukun yang bisa ngomong dan manggil arwah-arwah orang yang sudah mati. Dia mau berbicara kepada Samuel yang sudah mati lewat dukun-dukun. Lalu dia bilang sama prajuritnya, "Tolong cari wanita yang bisa berbicara kepada arwah-arwah, yang bisa manggil-manggil orang mati." Lalu prajuritnya bilang begini, "Iya, ada raja, seorang wanita yang bisa manggil arwah. Dia ada di tempat namanya Endor." Adik-adik, waktu itu Raja Saul sebenarnya sudah melarang kegiatan memanggil arwah. Dukun-dukun, peramal-peramal itu tidak boleh ada di bangsa Israel. Dan dia sudah melarang keras, siapapun yang melakukan hal itu dia akan bunuh. Tapi kali ini malah Raja Saul yang melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Itu Tuhan loh yang perintah Raja Saul untuk melakukan pelarangan terhadap panggil-panggil arwah ya. Tapi kali ini Saul melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa Allah tidak suka, tapi dia tetap melakukan. Nah, waktu dikasih tahu sama anak buahnya ada di Endor, wanita itu ya, akhirnya dia pergi. Dia menyamar adik-adik, dia lepaskan baju sebagai raja, dia pakai tutup kepala, dia pakai baju biasa, lalu dia ketemu wanita itu. Lalu wanita itu bilang gini, "Ada apa Tuan?"
Baru Saul bilang, aku mau engkau memanggil seorang yang aku sebut nanti namanya ya, panggil dulu, aku mau berbicara padanya. Lalu wanita ini bilang gini, siapa ya orang ini, sepertinya mau jebak aku. Lalu wanita ini bilang, siapa kau? Kau membunuh aku ya? Wanita ini sadar bahwa siapapun yang melakukan panggil arwah, dia pasti akan kena imbasnya, pasti dia akan ditangkap. Bilangnya Raja Saul, tenang Bu, saya ini ada perlu, saya mau ngomong-ngomong sama Nabi Samuel, kau harus panggil. Lalu wanita itu akhirnya menuruti apa yang menjadi perintah Raja Saul. Nah, ini wajahnya Raja Saul yang matanya melotot, mulutnya kayak orang. Kalian tahu apa adik-adik yang membuat dia kaget? Dia waktu bicara sama Samuel bilang seperti ini, kenapa kau datang kepadaku? Bukankah memanggil arwah itu tidak benar di hadapan Allah? Kenapa kau melakukan hal ini? Saul bilang, aku bingung, aku kejepit, aku tidak tahu harus bagaimana menyerang bangsa Filistin. Aku bingung, jadi bagaimana besok? Lalu Samuel bilang, Tuhan sudah murka kepadamu Raja Saul. Tuhan sudah undur daripadamu karena kau sering melawan Tuhan. Besok kalau kau berperang, kerajaanmu akan terpecah belah. Bangsa Israel akan berpencar-pencar. Besok kau dan anak-anakmu akan mati. Lalu mendengar itu Raja Saul menjadi kaget. Ini wajahnya ya. Ini dia. Dia kaget waktu Nabi Samuel itu bilang bahwa dia akan mati beserta anaknya dan dia akan kalah. Lalu gambar berikutnya ini adik-adik, waktu berperang persis seperti apa yang disampaikan Samuel, bahwa Israel kalah dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Beberapa prajurit banyak yang melarikan diri dan anak-anak Saul pun mati terbunuh. Dan ini lihat, Raja Saul sudah luka parah, tapi dia belum mati ya adik-adik. Lalu karena dia belum mati dan dia tidak mau ditangkap sama bangsa Filistin dalam keadaan hidup. Nah, dia suruh anak buahnya, prajuritnya, bunuh aku saja ya pakai pedangku. Tapi prajuritnya enggak Tuan Raja, saya tidak mau membunuh, saya tidak mau. Karena tidak mau, akhirnya Raja Saul membunuh dirinya dengan pedangnya. Akhirnya Raja Saul mati. Lalu keesokan harinya bangsa Filistin setelah selesai perangnya kan, besoknya mereka datang. Mereka mencari-cari di antara orang yang mati. Mana tahu mereka ketemu pejabat besarnya atau Raja Saulnya atau anak-anaknya. Ternyata mereka mendapatkan mayat Raja Saul dan anak-anaknya Raja Saul. Akhirnya mereka gantung adik-adik, mereka gantung di tembok di kota Betsha. Nah, ini ada gambar peta di mana ada tulisan di situ Betsha ya. Nah, Betsha. Disitulah tempat di mana Raja Saul dan anak-anaknya digantung di tembok. Lalu itu ada tulisan namanya Jabes Gilead. Nah, sampailah ke sana berita bahwa Raja Saul dan anak-anaknya sudah mati terbunuh karena peperangan. Nah, orang-orang Yabes datang dan mereka mencari di mana benarkah Raja Saul sudah mati. Mereka mau ambil itu mayatnya. Ternyata mereka ketemukan di tembok ya. Lalu mereka orang Yabes itu mengambil jasadnya Saul dan anak-anaknya itu, diturunkan dari tembok, lalu mereka menguburkannya di sebuah tempat itu di dekat pohon besar ya adik-adik. Nah, lalu orang Yabes itu menguburkan di pohon besar. Nah, lalu sampailah berita kepada Daud bahwa Raja Saul dan anak-anaknya sudah terbunuh dan kalah dalam peperangan. Adik-adik, waktu Raja Daud mendengar bahwa sahabatnya sudah mati bersama papanya, si Raja Saul ya, dia sedih sekali. Dia menangis. Dia itu sedih karena dia kehilangan sahabat, dan dia juga sedih karena kematian Saul. Walaupun Raja Saul suka mengejar-ngejar dan mau berusaha membunuh Daud, tapi Daud tidak pernah benci sama Raja Saul. Nah adik-adik, karena sudah mati Raja Saul, akhirnya Daud
menjadi raja. Ini gambarnya. Nah, akhirnya Daud diurapi menjadi raja, tetapi adik-adik baru satu suku yang menerima dia. Dari 12 suku, baru suku Yehuda yang menerima dia menjadi raja. Tetapi setelah 7 tahun dia memimpin bangsa Israel, tapi suku Yehuda dulu ya. Setelah 7 tahun, akhirnya 11 suku itu yang belum menerima Daud itu, akhirnya mereka menerima Daud menjadi raja. Nah, adik-adik, akhirnya 12 suku bangsa Israel menjadikan Daud sebagai raja mereka. Adik-adik, kalau Tuhan sudah berbicara kepada Daud dia akan menjadi raja, itu pasti terjadi ya. Walaupun apa yang Tuhan bilang itu tidak langsung terjadi saat itu. Dia mau Daud menunggu waktu yang tepat. Nah, adik-adik, kalau Tuhan bilang A, kita harus percaya. Kalau Tuhan bilang B, kita juga harus percaya. Seperti Daud percaya bahwa dia akan menjadi raja, dan walaupun dia harus menunggu 7 tahun, dia tetap percaya bahwa dia akan menjadi raja bangsa Israel. Sekarang dia sudah menjadi raja bangsa Israel, 12 suku semuanya, tidak hanya Yehuda, namun suku yang lain juga menerima dia. Adik-adik, semangat ya untuk memegang janji Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, dan harus sabar kalau Tuhan bilang tunggu waktunya. Ya, jangan buru-buru, jangan Tuhan harus hari ini, aku maunya hari ini. Gak boleh. Kalau Tuhan belum bilang terjadi, gak bisa terjadi. Kita harus belajar bersabar menunggu. Nah, tapi kita harus percaya bahwa itu tidak akan pernah diingkari Tuhan janjinya ya. Oke, itu dulu cerita dari Tante.